Oke guys, bertemu lagi dengan Yuramion. Kali ini kita akan bahas combo hero range guys ya, atau penembak jitu. Nah, di sini kita akan langsung aja. Di sini kita akan melihat daftar hero untuk field battle combo hero range. Nah, di sini kita akan langsung lihat hero yang pertama ada di sini Chun. Yang ini nih hero ini keluarnya pertama dulu ya, memang hero tua ini. Hero Chun, Julia di sini juga ada mana guys? Ini Julia ya. Terus juga ada hero di sini Jack Bronte. Ini hero apa namanya? Hero kolaborasi sama Pacific Rim ya. Sebenarnya semua hero yang apa ya dirilis dari kolaborasi sama apapun itu hero-nya pasti bagus-bagus. Kayak si ini juga nih, kayak Metal Slug ini bagus juga, cuman dia ini ya fragmennya tuh butuh dua gitu loh, kayak gini ya. Ini kan 30 nih, tapi kalau misalkan kita tukar gini dia perlunya 60 tuh, karena dia 2 banding 1 ya. Jadi kalau buat player F2P kurang bagus ya. Nah, di sini hero range, di sini ada Julia Chun dengan Jack Bronte, terus ada lagi ini bacanya gimana guys? Lien ya. Kita baca aja Line. Kita baca Line guys. Ada Line, terus di sini ada lagi John Kerry, terus ada beberapa hero yang aku belum punya ya. Di sini Sophie ya. Sophie sama si Bart dan Nathan. Tapi Bart dan Nathan ini dari spesifikasi talentnya sudah beda guys. Di sini kalau Nathan untuk Garrison, kalau untuk si Bart itu khusus untuk Shade. Jadi kurang bagus kalau misalkan di field battle. Tapi dalam tanda kutip ya, semua combo ini kalau misalkan mic teman-teman emang kuat, terus visual teman-teman memang bagus, kekuatan emang kuat gitu, partnya bagus ya, sakit-sakit aja gitu. Armamen kuat juga, ya tetap sakit gitu. Tapi pada intinya kalau misalkan kita player F2P pengen memaksimalkan apa ya, memaksimalkan kegunaan hero, ya kita harus cari tahu dulu guys, hero yang bagus di lapangan itu apa. Dan apa ya, disclaimer dulu, combo hero ini teruntuk buat teman-teman yang masih bingung gabungin hero mana yang bagus. Sebenarnya sebenarnya tanpa tanpa ini pun ada guys. Misalkan bingung nih, tuh bisa lihat di strategi ini ya. Ini banyak banget tuh ya. Strategi yang memang ini saran dari DLS ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman kurang puas dengan saran dari DLS, bisa nonton ini ya sampai akhir ya, karena kita akan bahas combo hero range. Nah, yang pertama di sini ada Chun, ada sebenarnya aduh belum kucatat sih guys, cuman aku masih ingat ya. Untuk mengandalkan hero yang pertama adalah combo hero AOE ya, damage AOE. Nah, damage AOE ini siapa? Damage AOE ini adalah Chun dengan si ini, Louis. Nah, kenapa? Karena dua-duanya ini sama-sama mengandalkan damage AOE, guys. Kalau misalkan teman-teman baca di sini ya, kalau teman-teman baca di sini untuk Chun, skill aktifnya itu damage-nya itu untuk dua musuh ya di sini. Memberi damage kepada dua musuh dalam garis lurus. Jadi damage-nya tuh garis lurus gini, guys. Garis lurus gitu ya untuk dua musuh. Nah, faktor damage-nya di sini 12.000 untuk damage apa ya? Damage murninya 12.000 ya. Nah, di sini juga ada keterangan saat ditunjuk sebagai asisten mengurangi damage menjadi ya, di sini sebagai asisten tuh jadi 6.000. Jadi hero ini bagus kalau misalkan dipakai untuk leader ya. Kalau misalkan dia dipakai untuk asisten, untuk dipakai untuk di asisten, itu dia ngurangin guys damage-nya. Jadi kayak setengahnya gitu loh. Jadi kayak di sini 12.000, kalau misalkan dia dipakai di assist tuh kayak jadi cuma jadi 6.000. Jadi dia tuh sama kayak ini ya, sama kayak Jaden. Jaden itu kan kayak gitu juga kan, skill satunya tuh. Jadi skill satu Jaden itu kalau misalkan jadi leader itu ya, damage-nya 9.600, tapi kalau misalkan jadi apa namanya, jadi asisten itu cuma 4.800 guys. Jadi gitu ya. Hero ini adalah hero tipe untuk leader. Tapi yes, tapi kekurangan si Chun ini adalah apa ya? Kalau misalkan dia ditaruh di leader, dia ragi yang dibutuhkan tuh 1.200 guys. Jadi emang dia tuh untuk skill yang pertama itu agak lama ya. Karena dia perlunya 1.200. Sedangkan kalau misalkan kita kita lihat ya untuk hero-hero lain tuh rata-rata 1.000 ya. Loh.
Tuh 1000-1000 rata-rata guys. Tuh 1000-1000 ya. Nah jadi ada yang paling cepet sih. Ini hero baru kemarin tipe pemimpin. Ini ya si Claude itu 950. Jadi dia nge-trigger ultinya tuh lebih cepat. Nah sedangkan si Chun ini lama banget, 1200. Nah tapi guys, tapi keuntungan dari Chun ini ya memang dia sedikit lambat ultinya. Tapi di sini teman-teman bisa baca di skill keduanya, saat menerima damage skill langsung memulihkan 100 rage. Jadi kalau misalkan dia kena skill tap gitu ya, itu langsung dia memulihkan rage, pemulihan rage. Jadi kayak di buff ragenya jadi bertambah 100 dan dia di sini berpeluang 50% menimbulkan silence ya ke penyerang selama 3 detik. Dan efek ini terpicu selama 6 detik sekali. Jadi gampangnya itu 12 detik sekali ya terpicu. 12 detik sekali itu pasti dapat silence. Karena kan peluangnya cuma 50% kan. Nah, jadi sebenarnya hero ini tuh bagus karena secara keseluruhan dia punya pemulihan rage, terus punya silence, terus dia ada peningkatan HP, attack, terus juga ada ini ya, peningkatan yang paling penting adalah peningkatan ini ya, saat memimpin squad range saja tingkatkan damage skill-nya itu sebesar 25%. Nah, ini ya. Nah, dan kecepatan geraknya juga bertambah 30% guys. Jadi sebenarnya Hero Chun ini bagus banget. Cuman aku memang rada-rada bingung ya. Kenapa ragenya itu dibutuhkannya 1200 gitu loh. Jadi kayak dia tuh bakal lama banget nge-skillnya. Untuk yang pertama kalinya ya. Pertama kali nge-skill tuh lama. Tapi kalau untuk perang jangka panjang, dia skillnya pasti lebih cepat karena basic dari range squad kan memang dia skillnya kan lebih cepat kan. Nah, untuk kombonya itu dikomboin dengan si Louis. Kenapa dengan Louis? Kalau misalkan teman-teman baca di sini ya, ini berikan damage hingga ke 5 squad pasukan. Hingga ke 5 pasukan musuh di area berbentuk kipas tuh. Damage-nya total 10.000. Nah, di sini tapi dikurangi setiap musuh yang bertambah ya, besar 15%. Nah, tapi guys, tapi di sini kalau untuk apa ya, skill awaken-nya itu bagus banget. Nih, berikan damage hingga 5 pasukan musuh berbentuk kipas ini sebelumnya ya, sebelum awaken. Nah, kalau sesudah awaken itu berbentuk melingkar nih. 5 pasukan musuh di area melingkar. Jadi damage-nya itu misalkan gini guys, misalkan gini ya. Jadi coba kita keluar dulu Luisnya. Mana kasih Chun ya? Mana Chun guys? Mana Chun guys? Kok nggak masuk dalam daftar? Oh ini ya, ini Chun sama kita kasih tadi Luis. Mana Luis guys? Nah ini ya. Nah jadi ini kan Chun sama Luis nih. Nah kalau misalkan belum awaken itu damage-nya bakal gini guys, bakal segini doang, setengah karena berbentuk kipas kan. Jadi dia tuh damage si Chunnya itu lurus gini, damage Chunnya lurus ke sini, terus damage si Luisnya tuh kayak gini, kipas gini ya. Tapi kalau misalkan si Luisnya udah awaken itu damage-nya bakal kayak gini, melingkar, bakal melingkar. Makanya kenapa bagus banget untuk dikomboin sama si Luis, si Chun ini ya. Nah ini ya, tuh, nih. Nah di sini juga ada peningkatan damage skill sebanyak 30%. Nah kalau ini kan damage skill kan, peningkatan damage skillnya 30%. Nah kalau si Dichun kan 25% kan. Nah jadi total itu sampai di angka 45% guys. Kok 45? Lebih dong, 55 ya. 55% guys untuk total peningkatan damage skill. Tuh, jadi makanya kenapa apa ya, damage AOE-nya tuh sakit banget. Sakit banget. Di sini juga ada peningkatan HP, tapi ini kalau saat menempatkan ya, kalau misalkan ditempatkan di garrison. Kalau tidak salah sih kayak gitu, guys. Nah, di sini ada peningkatan attack range squad-nya juga 30%, terus di sini ada pemulihan rage sebesar 25 dong ya. Sebesar 25 saat memakai serangan dasar. Jadi kan serangan dasar itu kan berapa kali ya setiap saat mukul ya. Coba kita coba, guys. Kita coba mukul ini ya. Kita kasih lihat serangan dasar tuh kayak gimana. Ya, kita akan kasih tahu biar nggak bingung guys, karena memang Chun ini bagus banget ya. Tapi untuk pemilihan leadernya terserah aja ya teman-teman, bisa pilih untuk si Chunnya di asisten atau leader sesuai ini ya, sesuai kebutuhan aja ya. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku rencana pakai dia di leader sih.
Karena kalau teman-teman lihat di sini aku udah upgrade sampai full ya, 60 dan bintangnya udah 6. Karena aku rencana mau pakai Chun untuk di depan. Karena mengandalkan ini ya, peningkatan kecepatan gerak. Jadi movement speed yang paling penting kalau di perang lapangan. Nih di sini. 1, 2, 3 nih ya. Ini damage ini guys. Damage ini ya. Ini damage ini nama serangan dasar nih. Yang 11.000, 12.000. Nah, itu serangan dasar. Nah, serangan dasar itu, setiap serangan dasarnya itu memulihkan rage sebesar, nih, sebesar 25. Jadi kalau misalkan untuk menyerang musuh itu, kalau misalkan untuk menyerang musuh, musuh itu untuk pertama skill, untuk memerlukan skillnya sekali itu kan misalkan 10 kali serangan dasar. Berarti kalikan aja 10 guys. Berarti bertambah 250. Ya, dari si Hero Louis. Gitu ya. Itu untuk combo yang pertama adalah combo damage AoE, yaitu dikuasain sama Chun dengan Louis. Dan yang kedua adalah combo Hero Silence. Nah, combo Hero Silence ini ada sama dipegang sama Julia dengan Chun. Nah, kalau misalkan kita lihat di Julia itu untuk skill apa namanya skill satunya juga ada pemulihan rage ya sebesar 100 di sini. Nah, jadi bagus banget untuk komboin sama si Chun ya. Untuk leadernya terserah, untuk leadernya. Kalau misalkan mau mau lebih ke Julia, bisa Julia yang jadi leader. Tapi kalau misalkan mau damage AoE-nya yang besar, berarti Julia yang di depan, gitu ya. Nah, di sini bisa dibaca untuk skill Awaken-nya. Memberikan damage ke target sebesar 13.750 dan silence musuh selama 3 detik. Juga memulihkan 120 rage ke squad sendiri. Jadi, apa ya, kalau Julia ini udah skillnya cepet, nge-skillnya cepet, terus dia tuh musuhnya tuh kena damage kena silence gitu loh, kena silence jadi dia sempat diem gitu selama 3 detik. Dan diemnya itu serangan dasar musuh juga nggak masuk, terus rage musuh juga nggak nambah, itu namanya silence ya. Jadi bener-bener ke silence gitu selama 3 detik. Nah, kalau misalkan kita gabungin sama si ini, sama si Chun kan juga punya peluang silence kan, tuh. Punya peluang silence sebesar 50% dan 3 detik juga. Makanya kenapa kalau dikomboin sama si Julia, itu bakal musuh tuh kena silence terus. Apalagi kalau misalkan sama-sama udah oke ya, Julianya udah oke, Chunnya juga udah oke. Bakalan musuhnya kena silence terus dan damage-nya tuh sakit banget gitu ya. Dan skillnya tuh cepet gitu loh, kayak baru skill, udah skill lagi, baru skill, skill lagi gitu. Dan itu combo yang kedua. Combo yang pertama adalah damage AoE, combo kedua adalah combo yang mengandalkan silence, dan combo yang ketiga adalah combo ketika kita diapit. Aku bingung bahasa nih guys. Jadi ini counter dari ketika musuh tuh bawa bawa Elena. Elena kan kalau dia ngapit musuh itu kan di-buff kan ya, kayak damage-nya tuh tambah sakit. Nah, di counter sama jadi hero range counternya adalah si Lin di sini. Jadi counter damage di Apit adalah pakai Lin dengan si Julia. Kenapa pakai Lin dengan Julia? Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, si Julia itu kan penambahan HP-nya kan gede banget. Nih guys, mana guys? Penambahan HP-nya 40%. 40% kan gede banget guys untuk squad range ya. Jadi pemulihan 40% itu memang bener-bener gila banget. Dan di sini juga ada peluang 20% kebal dari damage berlebih ya sebesar, nah di sini total kan ini 20% kan, ada peluang 20%. Di sini peluangnya 60% terhadap damage berlebih. Nah, makanya kenapa Julia ini bagus banget di komboin sama Lin ketika kita di-upit ya. Nah, kalau misalkan dibaca di sini memberikan damage target sebesar 11.700 jika di-upit ya, jika di-upit saat tidak sedang rally atau garrison. Jadi kayak memang benar-benar lagi di lapangan, free battle ya. Memberi tambahan damage ke target saat ini. Jadi damage yang maksudnya itu target yang dipukul ya, musuh yang lagi dipukul. Itu sebesar 3.000. Jadi tinggal tambahin aja tuh 3.000 sama 11.700. Berarti total berapa, guys? 14.700 ya damage-nya. 14.700 dan di sini ada keterangan juga mengurangi damage skill yang diterima sebesar 20% selama 2 detik. Jadi bener-bener kayak misalkan
ini kan ke-triggernya lewat ultinya ya. Nah, kalau misalkan dibaca di sini juga hero ini tuh ada pemulihan This ragi, guys. Mana exoskeleton ya? is not cold at all. Try touching it. It's Mana, guys? very Apa aku warm. salah baca ya? Aku tadi sempat baca ada pemulihan ragi. Oh, nggak ada, guys ya? Nggak ada ya? Mana, guys? Mana, guys? Oh, nggak ada, guys. Jadi pada intinya hero ini kalau misalkan di-update itu bagus banget di komboin sama Julia. Karena di This sini di skill exoskeleton 4-nya is itu not cold at ada all. peningkatan damage Try counter touching it. sebesar It's very warm. 32%. Jadi gede banget ya. Untuk kita melarikan diri pun ada di sini 20%. Kalau misalkan damage-nya udah terlalu sakit untuk masuk ke badan kita. Jadi udah damage counternya gede, terus di sini juga ada pengurangan damage ketika di eh, ketika dikeroyok ya di sini 20%. Dan di sini ada peningkatan attack-nya, peningkatan div-nya gede-gede banget, 30%, 15%. Nah, di sini juga ada nih. Nah, di sini meningkatkan HP 34%. Jadi udah 34 ditambah 40 tadi berarti total 74% penambahan HP-nya. Nah, di sini juga ada keterangan berpeluang 20% untuk mengurangi damage diterima ya. Ini semua damage lagi, semua damage berarti termasuk serangan dasar juga termasuk damage skill. Nah, pengurangannya itu sebesar 4,5% selama 2 detik. Efek ini dipicu satu kali dalam 4 detik. Berarti setiap 4 detik itu bisa terpicu satu kali ya. Gitu ya. Jadi memang ngeri banget ini. Ini ngeri banget, guys. Peluangnya 20% sih, peluangnya nggak terlalu besar, tapi pengurangannya 4,5 dan ke-triggernya tuh lebih cepat. Cuma 4 detik gitu loh. 4 detik sekali. Nah, kalau misalkan teman-teman baca di sini untuk skill Awaken, dalam pertempuran peta dunia meningkatkan damage squad range sebesar 3% jika diapit saat tidak sedang rally atau garrison mengurangi damage yang diterima sebesar 10%. Berarti ini tanpa tanpa ini ya, tanpa apa namanya, tanpa peluang lagi gitu loh. Jadi bener-bener langsung dikurangi sebesar 10% damage yang diterima. Nah, itu ya. The appearance is Makanya fast kenapa kalau because untuk of my arm. kita The di-upit signatures mark it as their itu bagus creation. banget Lin sama Julia. Tapi kalau misalkan The musuhnya blade is the T6 magic Paus, of the jangan century. He's jangan pure macam-macam guys ya. pure. Jadi pada intinya yang pertama tadi ada damage AOE, yang kedua ada silence, yang ketiga adalah hero yang di-upit. Nah, lanjut. Lanjut di sini teman-teman bisa lihat untuk hero Shopee. No matter where we go, Sini ya. everyone is very nice to me. Hero Shopee ini They're bagus all banget scared of untuk Papa. dikomboin sama ini ya, sama si ini nih. Mana guys? Mana guys? Sama si Chun ya. Nah, ini ya, sama si Chun. Karena peningkatan kecepatan di sini kan Zia is si Chun itu still kan too young to 30%. understand Nah, trauma. kalau untuk Shopee, peningkatan kecepatannya itu sampai di angka No matter mana tadi where guys we ya? go, everyone is very Oh nice to ini, me. ini guys, ini guys. They're all scared of Ya, Papa. peningkatan kecepatannya sampai di angka 20%. Berarti peningkatan total itu sebanyak 50%. Nah, kalau misalkan teman-teman player rider terus pengen squad range yang bisa lari juga, yang bisa lari-larian juga, bisa ambil Shopee eh, sama si Chun. Kalau misalkan teman-teman mau mau kejar-kejaran gitu ya, tipe kejar-kejaran di field battle, itu bisa ambil Shopee sama sama si Chun. Nah, kalau misalkan pemilihan leader, pemilihan pemimpinnya, aku sarankan untuk pakai Shopee karena Shopee cuma perlu 900 nih ragenya. Jadi dia skillnya tuh lebih cepat. Jadi apa ya? Kita mengandalkan si Shopee sebagai sebagai apa ya? Ultinya biar ke trigger lebih cepat. Dan di sini juga ada peningkatan damage skill yang diterima di sini ya. Meningkatkan damage skill yang diterima oleh musuh sekitar sampai ke 3 musuh sebesar 6% selama 3 detik. Jadi total itu kan 20% penambahan ini ya, sebesar 20% selama 3 detik. Jadi udah damage-nya tuh damage AOE, walaupun nggak terlalu besar wilayahnya ya, cuma 3 musuh. Tapi, yes, kalau dikomboin sama si Chun, itu udah larinya cepet, damage-nya sakit dan apa nge-skillnya tuh cepet gitu guys ya. Walaupun si walaupun si Chunnya itu skill satunya di nerf sampai di angka 6.500 kalau nggak salah ya. Untuk skill satunya kalau misalkan dia di asisten 6.500 kalau tidak salah guys. Zia is Ya, still too young to understand ya nah trauma. 6.500 kalau misalkan dia di asisten. Tapi kalau dikomboin sama si Shopee
dia jadi asisten, Shopee-nya jadi leader, itu bagus banget. Bagus banget ya. Di sini ada peningkatan kecepatan gerak, terus peningkatan attack range squad sebesar 32% ya. Nih, sebesar saat dia melakukan rally. Nah, di sini juga ada ketika menggunakan skill rage tanpa charge akan meraih charge saat menggunakan skill rage dengan charge mengkonsumsi charge untuk memberi damage hingga 3 squad tuh guys ya. Damage AOE lagi damage AOE. Di sini ada lagi peningkatan HP sebesar 32% dan pengurangan damage diterima sebesar 5,5%. Nih, meningkatkan pengurangan damage range squad sebesar 5,5. Jadi udah sakit terus larinya cepet ya. Jadi makanya kenapa hero ini kalau untuk lari-larian bagus banget sama si Chun gitu ya. Jadi yang pertama adalah combo pertama adalah combo hero damage AOE dipegang sama Chun dengan Louis. Untuk yang kedua Silence yaitu Julia sama Chun, dan yang ketiga di Apit itu pakai Julia dengan Lin di sini, dan yang keempat untuk lari-larian guys, untuk travel speed squad ya, itu bisa pakai Shopee dengan Chun. Lagi-lagi ini disclaimer dulu, apa ya, ini berdasarkan perhitunganku aja. Kalau misalkan teman-teman punya combo lain bisa share aja di kolom komentar biar kita sama-sama belajar guys. Nah, tapi pada intinya itu adalah 4 combo yang aku rekomendasikan untuk player F2P, terutama kayak aku sendiri karena aku memang F2P guys, gitu ya. Nah, mungkin itu dulu guys untuk combo Hero Range. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa untuk selalu dukung konten-konten Yuramion dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Yuramion ucapkan terima kasih.